Aktivitas illegal logging pasca kebijakan gubernur tentang moratorium logging ada beberapa penurunan intensitas ya. Misalnya record dari data Polda bahwa tahun 2008 itu terjadi sekitar 160 kasus dan pada tahun ini menurun sekitar 120 kasus. Penebangan hutan oleh HPH itu jauh lebih besar. Bahkan kalau seluruh HPH itu aktif, seluruh hutan Ulumasin itu selesai. Salah satu yang meyakinkan bahwa predator utama, kalau pemahaman Pak Gubernur Aceh adalah predator utama hutan khususnya di Aceh itu adalah HPH. Ada beberapa program, misalnya pembukaan jalan di beberapa ruas jalan di Ulumasin, itu sangat mengganggu khususnya fragmentasi dari tutupan hutan yang ada di Ulumasin. Waktu kecil itu nggak macam itu udah Pak, karena waktu kecil itu nggak kering macam itu. Beberapa konflik yang terjadi di kawasan hutan Ulumasin, terutama harimau dan gajah, itu terjadi di beberapa spot di wilayah Ulumasin. Terutama konflik gajah yang sangat tinggi intensitasnya, terutama tahun 2008 ya. Konflik ini terjadi akibat habitat dari satwa tersebut yang sudah rusak. Geluan teke, nanti buat sehingga bagaimana kalau itu gajah, sehingga an geplung menang le geplung kan, ke di homo. Ini dilatar belakangi oleh tingginya intensitas konflik gajah yang terjadi di Aceh. Ada beberapa titik yang kita deteksi sangat sering terjadi. Sehingga kita tidak mungkin melakukan respon dari Banda Aceh. Karena sampai saat ini misalnya gajah jinak itu hanya berada di Sare, di Aceh Besar. Bagaimana kemudian untuk menjangkau konflik yang terjadi di daerah Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Pidi? Sehingga kita perlu sebuah unit cepat untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Sehingga muncullah konsep Conservation Response Unit atau CRU. FFI berkontribusi untuk melatih 180 orang pambut yang sudah kita lakukan di wilayah khususnya Ulumasin. 7 orang pergi potong lalang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 potong lalang. 8 orang pergi potong lalang. 8 orang pergi potong lalang. Community Ranger adalah sebuah desain dari pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga desain awalnya kita melibatkan satu masyarakat yang berada di sekitar hutan, yang kedua masyarakat yang terlibat dalam penebangan hutan, yang ketiga adalah mantan kombatan, ex-kombatan GAM. Sejak 2006, bekerja sama dengan Multi Donor Fund, kita meluncing program AFEP, Aceh Forest and Environment Project, proyek hutan dan lingkungan Aceh. AFEP adalah proyek untuk mengamankan hutan pasca tsunami. Kita berpartner dengan YLI untuk wilayah Leuser dan untuk wilayah Ulumasin di handle langsung oleh FFI.
seperti mandat original AFEP, maka Ulu Masin berada di 6 kabupaten, mulai dari Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidi, Pidi Jaya, dan sebagian Biren. Selama ini, sampai dengan tahun kelima, kita hampir merata bekerja di 6 kabupaten tersebut dalam bentuk beberapa kegiatan yang tentunya berhubungan dengan konservasi yang ada di Ulu Masin. 17 das ini yang pasti akan mencegah erosi dan banjir di wilayah hulu dan hilir manfaatnya. Yang kedua, 17 das ini menjaga iklim untuk pertanian masyarakat, untuk menjaga sumber air untuk pertanian, dan untuk menjaga ketersediaan dari ikan dan yang ada di das tersebut. Hampir 2 juta masyarakat Aceh yang hidup di wilayah hulu dan hilir ekosistem Ulu Masin itu bergantung secara langsung dan tidak langsung di ekosistem ini. Pembibitannya adalah desain dari sebuah program livelihood yang kita kembangkan, dan konsep awalnya adalah bagaimana memperkuat komunitas mukim yang ada di Ulu Masin terlibat dalam perlindungan hutan. Kemudian konsep ini juga berelasi dengan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dengan membangun sebuah konsep nursery. Walaupun ini sebetulnya pintu masuk dari menuju konsep ekonomi yang akan kita kembangkan di sekitar Ulu Masin. Saya membuat judul gambar ini adalah pohon lambang kehidupan. Karena kalau tidak ada pohon, manusia tidak bisa membuat rumah. Dan kalau tidak ada pohon, binatang tidak akan bisa hidup. Di pohon banyak sekali kehidupan, seperti lebah yang berbuat sarang. Dan dekat urat-urat ada monyet bergelantungan. Di urat-urat pohon juga tumbuh bunga rafflesia dan sarang semut. Di dalam tanah ada cacing dan lubang-lubang tikus. Apabila kedapatan ula-ula yang kubur kesalahan dalam lokasi penekun gunung, yang dapat denda, contoh bukan kota, alian jak racun-racun ke lagi, kecuali racun ini non rupanya racun kaya, ya nah, dan ada merusakkan tanyau dan ada merusakkan kod. Sejak zaman endatunya masyarakat Aceh, ada struktur mukim yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Struktur mukim ini telah menggariskan apa yang boleh diambil, apa yang tidak, apa yang bisa dimanfaatkan, dan apa yang tidak boleh dimanfaatkan dalam wilayah mereka. Dan itu sudah diatur secara turun-temurun dalam sejarah masyarakat Aceh. Sebetulnya, Imam Mukim itu lebih memahami dalam konteks wilayah, kewilayahan, termasuk dalam aspek konservasi dan perlindungan wilayah. Imam Mukim lebih paham daerah aliran sungai mana yang tidak boleh dibuka, yang mana yang boleh dibuka, hutan mana yang boleh dibuka, dan yang tidak boleh dibuka. Hutan dengan keruang, Pak, karena aturan. Kalau pegat, kamu ada. Tapi kalau berjalan 100%, Pak, baru mulai betul-betul. Nyo di lepas ni na, nyo dari ide kan 3 jam ketemu kono. Nyo je mana? 2 jam tu dia. Muka agak susah kan. Karena anau, muka nak galak main anau nyo kerling ah. Galak lah betai kan. Jino kan pantai-pantai le karena sebab dui ya. Contoh-contoh yang di desa Raya di kampung Raya.
Yang ditunang rakit di lekon hana petinya. Barakit awal kan. Lubuk nan. Awal-awal dengan gara PT-nya relah tu. Jadi kadang-kadang di urung kampung tu membuka rumah atau anak untuk dijajak pendidikan hanapan. Ya kau untuk pulau urung kampung. Aceh Green adalah visi yang artinya adalah sebenarnya landasan filosofis konseptual. Zonasi ini adalah tujuan untuk menempatkan bentang ruang atau bentang alam itu sesuai untuk pemanfaatan, baik itu untuk tujuan konservasi maupun untuk tujuan komersial lainnya atau tujuan ekonomi. Mana zona kawasan intinya, kemudian mana zonasi yang boleh, misalnya tidak boleh diganggu sama sekali. Sehingga kalau zonasi ini mampu kita harmonisasikan sesuai dengan tujuan pemanfaatan, tidak ada lagi yang namanya konflik ruang. Bukan karena karbon kita menjaga Ulu Masin, tapi menjaga Ulu Masin itu adalah menjadi kewajiban pemerintah Aceh. Kehadiran FFI di Aceh itu adalah sangat membantu tentu saja. Kalau ditanya match atau tidak, dari sisi mandatnya khususnya untuk lingkungan pasti match. Semua yang dilakukan oleh FFI itu adalah dalam koridor visi Aceh Green tadi. Assalamualaikum tukusiah dima alaikum salam pati dima ya leheu nu kamo tagateh kamo nu sayang kamo mutamong landum pagata kuasa Allah mujizat Nabi rezeki negeri bayanu tulak serta kamo nu tularahe muslimin.